Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Sudawati dengan NIM 3124110 kelas T124C1. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa codingan dari mata kuliah bahasa pemrograman yang diampu langsung oleh Bapak Sanudin Eskom Mkom. Langsung saja. Di sini adalah yang pertama dari Hello World. Hello World. Ini ada hashtag include your stream. Hashtag include your stream ini digunakan untuk menyertakan pustaka, input atau output standar yang memungkinkan untuk menggunakan fungsi yang berhubungan dengan operasi input atau output seperti std, cout, std, cin. Nah, selanjutnya adalah using namespace, yaitu menggunakan namespace std, deklarasi dari C++ yang memungkinkan kita menggunakan elemen-elemen dari namespace std. Nah, in main di sini adalah merupakan fungsi utama dari program C++. Eksekusi program yang selalu dimulai dari fungsi main. Cout, hello world. Cout ada ini mengeluarkan hasil dari kata. Nah, di sini contoh kata yang saya ingin tampilkan di terminal yaitu hello world. Lanjut return 0 di sini untuk fungsinya untuk mengembalikan nilai 0 ke fungsi. Nah, kemudian kita coba tes. Kita coba run C++ min 0. Ini saya akan kasih nama dengan file Tias. Terus nama filenya hello world hello.cpp. Langsung enter. Terus ini enter. Terbaca hello world. Seperti itu. Udah gini ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang suhu. Berikut merupakan codingan dari suhu. Di sini menggunakan include EOStream. Include EOStream ini menyertakan pustaka standar EOStream untuk output dan input. Menggunakan using namespace std. Yang di sini adalah agar bisa menggunakan elemen-elemen dari namespace std. Lanjut, in main. In main itu merupakan fungsi utama dari program C++. Di sini menggunakan float Celsius. Float Celsius ini mendeklarasi dua variabel dengan tipe data float atau bilangan desimal. Cout. Cout ini menampilkan teks, yaitu di sini saya akan menampilkan teks masukkan suhu dalam Celsius. Terus dilanjut dengan cin. Cin ini membaca input suhu dari pengguna penyimpan dua variabel. Di sini Fahrenheit itu menghitung suhu Fahrenheit dari Celsius menggunakan rumus konversi. Nah, lanjut cout. Cout di sini itu untuk menampilkan hasil konversi suhu dalam Fahrenheit dengan teks suhu dalam Fahrenheit. Lanjut return 0, mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program selesai dijalankan tanpa error. Lanjut di sini kita akan mencoba untuk running. Nama dari filenya. Nah, di sini masukkan suhu dalam Celsius. Masukkan suhu dalam file Celsius ini merupakan perintah dari cout yang ini. Masukkan suhu dalam Celsius. Misal saya akan memasukkan suhu 36. Lanjut enter. Nah, jadi suhu dalam Fahrenheit dari 36 adalah 96,8. Jadi dari konversi dari ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang umur di C++. Masih menggunakan hashtag include EOStream. Ini merupakan library yang menyertakan pustaka untuk input dan output. Selanjutnya using namespace ini menggunakan namespace std. Lanjut in main. In main itu merupakan fungsi utama dari program C++.
Lanjut merupakan kita menggunakan tipe data string nama. Itu tipe data yang menggunakan tipe data string untuk huruf atau kata. Lanjut kita menggunakan int umur. Ini merupakan variabel umur menggunakan tipe data integer, yang integer itu dimana itu hanya bisa untuk angka. Terus cout itu ini menampilkan teks. Nah, di sini saya akan menampilkan teks, masukkan nama Anda. Terus cin itu merupakan input cout di atas dimasukkan ke variabel nama. Seperti itu. Terus cout di sini menampilkan teks. Di sini saya akan menampilkan teks, masukkan umur Anda. Lanjut cin umur. Di sini itu untuk input cout di atas ini dimasukkan ke variabel umur. Halo nama umur di sini untuk menampilkan output kata halo ditambah nilai variabel nama lalu kata Anda berumur. Lalu nilai variabel umur lalu kata tahun. Lanjut return 0. Di sini untuk mengembalikan program ke fungsi main. Oke, mari kita coba. Kita clear dulu. Clear. Ini umur CPP. Enter. Ini nama filenya. Nah, masukkan nama Anda. Misal di sini saya akan masukkan nama Tias, terus masukkan umur 25. Terus enter. Di sini menampilkan halo Tias, Anda berumur 25 tahun dari fungsi ini. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penggunaan cin. Masih menggunakan header yang sama, yaitu include yourstream dan using namespace std. Selanjutnya in main yang masih di sini saya akan menjelaskan tentang cin. Masih menggunakan header yang sama, yaitu include yourstream dan using namespace std. Selanjutnya adalah in main yang merupakan fungsi utama dari C++. Selanjutnya string nama. Di sini menggunakan tipe data string, yaitu untuk memasukkan kata. Variabel kata di sini yaitu nama. In angka 1, angka 2 hasil. In merupakan tipe data, yaitu integer, dan menggunakan dan dilanjuti dengan variabel angka 1, angka 2, dan hasil. Cout di sini merupakan perintah untuk menampilkan teks, yaitu teks di sini adalah masukkan angka pertama. Cin angka 1, yaitu perintah untuk user menambahkan angka, yaitu variabel di sini adalah angka 1. Selanjutnya cout. Cout ini perintah untuk menampilkan teks, yaitu teks di sini yaitu masukkan angka kedua. Cin angka kedua merupakan perintah untuk user memasukkan angka, di sini variabel angka kedua. Selanjutnya hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Memberikan nilai variabel hasil dari variabel angka 1 ditambah dengan variabel angka 2. Selanjutnya cout, yaitu perintah untuk menampilkan teks. Di sini teksnya adalah hasil penjumlahan. Selanjutnya return 0, yaitu mengembalikan satu blok program ke fungsi main. Selanjutnya di sini kita coba run. Ini cin cpp. Tias, enter, masukkan angka pertama, misal 2, enter, masukkan angka kedua, di sini misal saya akan memasukkan angka 6, enter, hasil penjumlahan dari 2 dan 6, yaitu 8. Saya akan melanjutkan coding selanjutnya, yaitu masih menggunakan header include yourstream, dan using namespace std. Selanjutnya adalah in main yang merupakan fungsi utama dari C++,
Dan selanjutnya in number merupakan tipe data integer yang diikuti dengan variabel number. Number sama dengan 6, variabel number dikasih dengan nilai 6. Selanjutnya cout. Cout merupakan perintah untuk menampilkan teks. Di sini teksnya yaitu my first C++ program. Selanjutnya cout yang kedua untuk perintah untuk menampilkan teks yang kedua yaitu the sum of 2 and 3. Itu output 2 dan tambah 3 hasilnya langsung diberi dengan value 5, nilai 5. Selanjutnya cout 7 ditambah 8 sama dengan hasilnya output 7 dan 8 hasilnya memakai proses 7 ditambah 8. Selanjutnya cout yaitu perintah yang selanjutnya yaitu num sama dengan yaitu output num dengan hasil variabel num yang diberikan nilai di atas. Selanjutnya return 0 untuk mengembalikan program ke fungsi. Selanjutnya kita coba run. First.jpp enter nama file Tias. Jadi seperti ini. My first cout yang pertama, my first C++ program. Cout yang kedua, the sum of 2 and 3, 5. Dilanjut dengan cout yang ketiga, 7 dan 8 sama dengan 15. Dan cout yang terakhir, 6 sampai dengan 6. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang if bersarang. Masih menggunakan header include stream yaitu merupakan header dari C++-nya, masih dengan menggunakan using namespace std dengan in main yang merupakan fungsi utama dari program C++. Terus in angka ini adalah integer angka yang tipe data menggunakan angka. Selanjutnya adalah input dari pengguna. Cout yaitu menampilkan pesan, masukkan angka, dan lanjut cin angka itu perintah user untuk memasukkan angka. Selanjutnya adalah kondisi pertama, memeriksa apakah angka positif, negatif atau 0. Jika angka lebih dari 0, maka akan menampilkan pesan angka positif. Selanjutnya kondisi bersarang itu memeriksa apakah angka genap atau ganjil. Jika angka bisa dibagi 2 sama dengan 0, maka akan menampilkan perintah angka genap. Jika tidak, maka akan menampilkan perintah angka ganjil. Kondisi kedua yaitu jika angka kurang dari 0, maka akan menampilkan pesan angka negatif. Nah, selanjutnya adalah kondisi bersarang, memeriksa apakah angka genap atau ganjil. Jika angka dibagi 2 sama dengan 0, maka akan menampilkan pesan angka genap. Jika tidak, maka akan menampilkan angka ganjil. Nah, jika tidak semuanya, maka akan menampilkan pesan angka 0. Selanjutnya kita return. Kita coba return, kita klik dulu. Ini if bersarang, enter. Terus ini filenya, Tias. Masukkan angka, misal di sini kita akan memasukkan angka 6. Enter. Terbaca angka positif, angka genap. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulator. Masih menggunakan header yang sama yaitu include stream using namespace std, terus in main yang merupakan fungsi utama dari C++. Kemudian di sini ada chart of yaitu variabel untuk menyimpan operator matematika yang dimasukkan pengguna, misal kayak tambah, kurang, kali dan bagi. Terus di sini ada float number 1, number 2. Di sini untuk variabel untuk menyimpan 2 angka desimal yang dimasukkan oleh si pengguna. Kemudian cout yaitu menampilkan pesan masukkan operator. Di sini masukkan operator seperti tambah, kurang, kali, dan bagi.
Kemudian chin op, yaitu mengembalikan input operator dari pengguna. Terus cout, yaitu di sini untuk menampilkan pesan, masukkan 2 angka, cin dan cin nomor 1, nomor 2 yaitu mengambil input 2 angka dari pengguna yang disimpan ke variabel nomor 1 dan nomor 2. Lanjut, ada switch off, struktur kontrol untuk memeriksa nilai dari variabel dan menjalankan blok kode sesuai dengan nilai tersebut. Di sini ada case dan break. Case ini jika operator tambah, kurang, kali, dan bagi, maka program akan menghitung hasil operasi dari matematikanya sesuai operator. Break ini digunakan untuk menghentikan eksekusi setelah satu blok case selesai. Default ini dijalankan jika operator tidak cocok dari salah satu case-nya. Misal di sini selain plus, minus, kali, dan bagi. Lanjut, cout di sini akan menampilkan pesan operator tidak valid. Kemudian return 0. Kita coba running. Terus ini TS. Nah, di sini masukkan operator. Misal saya tambah, terus masukkan 2 angka. Kan 5. Nah, hasilnya 8. Seperti itu. Selanjutnya adalah kelulusan. Saya akan menjelaskan tentang kelulusan di sini masih menggunakan header yang sama, include stream dan using namespace std. Selanjutnya in main, yaitu merupakan fungsi utama dari C++, dan in nilai ini merupakan integer, tipe data integer yang diikuti dengan variabel nilai. Selanjutnya cout, yaitu perintah untuk menampilkan pesan, yaitu di sini pesannya masukkan nilai, dan cin yaitu perintah untuk user memasukkan nilai. Nah, selanjutnya jika nilai kurang dari sama dengan 60, maka cout akan menampilkan pesan lulus. Jika kurang dari 60, maka cout di sini akan menampilkan pesan tidak lulus. Kemudian return 0, yaitu mengembalikan fungsi main. Selanjutnya kita coba untuk run. Kita clear dulu. Hampir cepat ya. kelulusan.cpp, enter, enter, masukkan nilai. Misal di sini saya akan memasukkan nilai 70. Nah, masukkan nilai ini perintah dari cout ini. Enter, maka dinyatakan lulus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan. Masih menggunakan header yang sama, include stream dan using namespace std. Selanjutnya in main yang merupakan fungsi utama dari C++, dan in angka ini merupakan tipe data, yaitu tipe data integer yang diikuti dengan variabel angka. Cout yaitu perintah untuk menampilkan teks. Nah, teks di sini yaitu masukkan angka. Cin angka yaitu perintah user untuk memasukkan angka. Nah, selanjutnya jika angka kurang dari 0, maka cout di sini akan menampilkan teks yaitu angka positif. Jika tidak angka kurang dari 0, maka cout di sini akan menampilkan teks angka negatif. Jika tidak keduanya, maka cout di sini akan menampilkan teks angka 0. Kemudian return 0 mengembalikan fungsi main, dan sekarang kita coba run. Ini percabangan. Masukkan angka di sini, contohnya saya akan memasukkan angka 8. Enter, maka 8 merupakan angka positif.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang switch case. Masih menggunakan header yang sama, yaitu include iostream dan using namespace std. Selanjutnya in main yang merupakan fungsi utama dari C++, dan di sini in hari yang merupakan integer yang diikuti dengan variabel hari. Cout yaitu perintah untuk menampilkan teks, yaitu teks di sini yaitu masukkan nomor hari 1 sampai 7. Cin hari yaitu perintah untuk user memasukkan nama-nama hari. Switch di sini memilih salah satu dari beberapa kemungkinan berdasarkan nilai variabel yang diperiksa. Nah, case di sini ada case 1 sampai dengan 7, di mana masing-masing case mencetak nama hari sesuai dengan angka. Case 1 mencetak nama Senin, case 2 mencetak hari Selasa, case 3 mencetak hari Rabu, case 4 mencetak hari Kamis, case 5 mencetak hari Jumat, case 6 mencetak hari Sabtu, dan case 7 mencetak hari Minggu. Dan selanjutnya ada break yang fungsinya menghentikan eksekusi setelah menjalankan perintah dari case. Nah, selanjutnya adalah default. Default itu blok yang dijalankan jika nilai yang dimasukkan tidak sesuai dengan case. Selanjutnya return 0 untuk mengembalikan fungsi. Oke, sekarang kita coba run. Switch case.cpp, enter. Yes. Di sini ada perintah masukkan nomor hari 1 sampai 7. Misal di sini saya akan memasukkan nomor 3. Nah, dan nomor 3 adalah hari Rabu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang array. Di sini masih menggunakan header yang sama, yaitu include iostream dan using namespace std. Selanjutnya in main merupakan fungsi utama dari C++. In art di sini adalah deklarasi array bernama art dengan tipe data int dan 5 elemen, 1, 2, 3, 4, dan 5. Elemen-elemen array ini diakses menggunakan indeks 0 sampai dengan 4. In total, variabel total dideklarasi dan diinisialisasi dengan nilai 0. Variabel ini digunakan untuk menyimpan jumlah total elemen dalam array. Selanjutnya, iterasi melalui elemen array menggunakan for loop. For loop ini memastikan bahwa semua elemen array 0 hingga R4 dijelajahi. I dimulai dari 0 dan meningkat satu persatu hingga kurang dari 5. Selanjutnya adalah cout. Cout di sini adalah perintah untuk menampilkan teks, yaitu teks di sini adalah total elemen dalam array. Return 0 yaitu menunjukkan bahwa eksekusi berhasil tanpa adanya error. Selanjutnya kita coba untuk run. Oke. Di sini. Nah, terbaca bahwa total elemen dalam array adalah 15. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bilangan ganjil. Di sini masih menggunakan header yang sama, yaitu include iostream using namespace std. Dengan in main yaitu merupakan fungsi utama daripada C++. For ini menggunakan loop, yaitu in i sama dengan 1. Ini merupakan inisialisasi variabel i dengan nilai awal 1. I kurang dari sama dengan 10 merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar loop berjalan selama I kurang dari 1 atau sama dengan 10. I++ adalah setelah setiap iterasi nilai I akan ditingkatkan sebanyak 1. Selanjutnya if I %2 ini merupakan operasi modulus yang menghasilkan sisa pembagian I dengan 2. Jika I % 2 menghasilkan 0, maka I adalah bilangan genap. Jika I % 2 sama dengan 0, maka I adalah bilangan ganjil. Selanjutnya, cout I menampilkan nilai I di layar diikuti dengan spasi. Selanjutnya adalah
return 0 yaitu menunjukkan bahwa program selesai dijalankan tanpa error. Selanjutnya kita coba cek, kita clear dulu bilangan ganjil, dan CPP ya. Jadi bilangan ganjil terdiri atas 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang deret bilangan. Di sini masih menggunakan header yang sama, include IOStream using namespace std. In main merupakan fungsi utama dari C++. In i sama dengan 1 adalah variabel i digunakan sebagai perhitungan atau counter dalam loop. In sum sama dengan 0 merupakan variabel sum digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan deret angka dari i hingga 10. Selanjutnya adalah while loop. I kurang dari sama dengan 10 merupakan kondisi loop berjalan selama nilai i kurang dari atau sama dengan 10. Sum sama dengan i yaitu setara dengan sum sama dengan sum plus 1 atau di sini adalah penjumlahan. Nilai i plus plus. Nilai i ditambahkan ke sum pada setiap iterasi atau inkrementasi. Selanjutnya cout yaitu merupakan perintah untuk menampilkan teks. Di sini teksnya yaitu jumlah deret 1 sampai dengan 10. Selanjutnya return 0 yang menunjukkan bahwa program selesai dijalankan tanpa error. Deret build C++ enter. Yes, nah. Jumlah deret 1 sampai 10 adalah 55. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang do while loop di C++. Masih menggunakan header yang sama yaitu include IOStream dan using namespace std. In main sebagai fungsi utama dan di sini in i sama dengan 1 merupakan variabel diinisialisasi dengan nilai 1. Ini digunakan untuk mengontrol iterasi. Selanjutnya do di sini adalah bagian blok yang akan dieksekusi setidaknya selama 1 kali. Nah, code di sini merupakan perintah untuk membaca teks, yaitu teks di sini adalah iterasi ke. Nah, diikuti dengan nilai i lalu barisan baru. Kemudian i++ yaitu merupakan meningkatkan nilai sebanyak 1. Di sini while 1 kurang dari sama dengan 5 merupakan kondisi ini diperiksa setelah setiap iterasi. Jika nilai i kurang dari atau sama dengan 5, iterasi dilanjutkan. Selanjutnya kita coba running. Nah, muncul iterasi ke 1, iterasi kedua, iterasi ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktorial di C++. Masih menggunakan header yang sama yaitu include IOSchem dan using namespace std, dan berikut merupakan in main yang merupakan fungsi utama daripada C++. Nah, ini merupakan in and fact sama dengan fact, ini adalah faktorial ya, sama dengan 1, yaitu n adalah variabel untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu fact di sini, fact adalah inisialisasi dengan nilai 1 untuk menghitung faktorial. Kalau di sini adalah perintah untuk membaca teks, yaitu teks di sini adalah masukkan angka. Cin adalah perintah agar si user memasukkan angka, dan di sini ada for in 1 sama dengan i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, dan i++. Ini merupakan adalah loop yang berjalan dari i sama dengan 1 hingga i kurang dari sama dengan n. Dan di dalam loop dan faktorial dikali sama dengan i. Code di sini adalah perintah untuk membaca teks, yaitu faktorial dari n, dan adalah
kemudian di return. Mari kita coba. Nah, seperti ini. Kita coba manual saja. Kita clear dulu. Ini C++ manual TS. Terus nama filenya .cproper. Enter. TS. Masukkan angka di sini misal 6. Nah, terjawab faktorial dari 6 adalah 720. Maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang maksimum di C++. Masih menggunakan header yang sama, yaitu include iostream dan using namespace std. In-main yang merupakan fungsi utama dari C++, dan di sini ada in array 10, 25, 5, 17, 30 itu membuat array berisi 5 elemen seperti itu. In max di sini adalah array sama dengan 0, ini adalah menginisialisasi variabel max dengan elemen pertama array, dan selanjutnya merupakan iterasi melalui elemen array untuk menemukan nilai maksimum. Di sini for in i sama dengan 1, i kurang dari 5, i plus plus. Di sini adalah loop yang dimulai dari indeks 1 hingga indeks 4 karena array memiliki 5 elemen. 5 elemen ini. Selanjutnya if ri lebih besar dari max. Di sini adalah pengecekan apakah elemen array pada indeks lebih besar daripada max. Selanjutnya jika benar max lebih besar, memperbarui nilai maksimum. Nah, kalau di sini adalah perintah untuk membaca teks, yaitu teks dari nilai maksimum dalam array. Seperti itu. Terus di return kita coba running. Kita coba manual saja. Ini maksimum .cpp. Nilai maksimum dalam array adalah 30. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perulangan. Masih menggunakan include iostream dan using namespace std. In main selanjutnya for in i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, dan i plus plus ini merupakan perulangan yang dimulai dari i sama dengan 1 dan berjalan hingga kurang dari 5. Variabel i sama dengan 1 ini adalah variabel diinisialisasikan dengan nilai 1. I kurang dari 5 adalah perulangan terus berjalan selama nilai i kurang dari atau sama dengan 5. Dan i plus plus adalah nilai i meningkat sebanyak 1 pada setiap iterasi. Kalau di sini adalah perintah untuk membaca teks, yaitu iterasi ke i. Nah, mencetak teks diikuti dengan nilai i lalu beralih ke barisan baru. Kemudian kita return. Kita manual aja. Ini perulangan. Yes. Nah, terbaca iterasi ke-1, iterasi kedua, iterasi dan seterusnya. Selanjutnya while loop. Masih menggunakan header yang sama, include iostream dan using namespace std. In main yang merupakan fungsi utama dari C++. In i sama dengan 1, variabel i diinisialisasikan dengan nilai 1. Ini digunakan sebagai penghitung iterasi. Selanjutnya while loop 1 kurang sama dengan 5, yaitu perulangan akan berjalan selama kondisi i kurang dari 5 bernilai true ketika i lebih besar daripada 5. Selanjutnya ada code. Ini merupakan perintah untuk membaca teks. Di sini teksnya adalah iterasi ke, diikuti dengan baris baru, dan kemudian
return. Kita return. Ini clear. Ini while loop. While loop.cpp. Yes. Terbaca iterasi ke-1, ke-2 sampai seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktorial. Masih menggunakan header yang sama, yaitu include Eostream dan username space std. Di sini ada in faktorial in e. Ini merupakan fungsi ini menerima parameter integer n dan mengembalikan hasil faktorial dari n. Kemudian if n kurang dari sama dengan 1, return 1. Jika nilai n kurang dari atau sama dengan 1, kembalikan nilai 1. Ini adalah kondisi berhenti untuk rekursi. Selanjutnya, else return n kali faktorial n min 1. Ini merupakan jika n lebih besar dari 1, fungsi pemanggilan dirinya sendiri dengan n min 1 hingga mencapai baris kasus. In main masih merupakan fungsi utama daripada C++. Dengan cout ini merupakan perintah untuk membaca teks. Teks di sini adalah faktorial dari 5 adalah, dan diikuti dengan mencetak hasilnya. Selanjutnya di return. Nah, faktorial dari 5 adalah 120. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jarak tempuh masih menggunakan header yang sama. Kemudian fungsi untuk menghitung jarak tempuh, float hitung jarak, float kecepatan, float waktu. Fungsinya ini menerima dua parameter, kecepatan dan waktu. Selanjutnya in main merupakan fungsi utama daripada C++, float kecepatan, waktu dan jarak. Dan ini merupakan fungsi menerima dua parameter kecepatan dan jarak dan mengembalikan hasil perkalian keduanya yang merupakan jarak. Selanjutnya cout di sini untuk perintah untuk membaca teks. Selanjutnya cin ini adalah perintah user untuk memasukkan kecepatan. Selanjutnya cout di sini adalah perintah untuk membaca teks, dan cin adalah perintah user untuk memasukkan waktu atau angka di sini. Jarak sama dengan hitung jarak. Ini untuk fungsinya memanggil fungsi hitung jarak untuk menghitung jarak berdasarkan kecepatan dan waktu. Selanjutnya di sini cout yaitu perintah untuk membaca teks diikuti dengan variabel jarak dan membaca kilometer. Selanjutnya kita run. Kita coba run manual saja. Ini jarak tempuh. Jarak tempuh. Ini yes. Masukkan kecepatan, misal kecepatannya 120. Masukkan waktunya di sini 4 jam. Maka jarak tempuhnya adalah 480 km. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalkulator. Masih menggunakan header yang sama. In tambah mengembalikan hasil penjumlahan A plus B. In kurang mengembalikan hasil pengurangan A min B. In kali mengembalikan hasil perkalian A kali B. Dan double bagi
ini mengembalikan hasil pembagian A bagi B. In main masih merupakan fungsi utama daripada C++. In A sama dengan 10, B sama dengan 2. Ini merupakan variabel A dan B diinisialisasikan dengan nilai 10 dan 2. Cout, perintah untuk membaca teks, tambah, kemudian mencetak hasil penjumlahan A, tambah B. Selanjutnya cout, perintah untuk menampilkan teks kurang, dan ini adalah mencetak hasil pengurangan, dan berikut pun dengan kali dan bagi. Kemudian kita return, kita coba tambah 12 kurang 8 kali 20 bagi 5. Itu adalah hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang luas lingkaran, masih menggunakan header yang sama. Kemudian double hitung luas double R. Ini merupakan fungsi ini menerima parameter R, jari-jari lingkaran. R di sini adalah jari-jari lingkaran, dan mengembalikan luas lingkaran menggunakan rumus lingkaran, yaitu Pi kali R kuadrat. Seperti itu. Selanjutnya ini masih merupakan fungsi utama daripada C++. Double dan berikut merupakan input daripada jari-jari. Cout ini merupakan perintah untuk membaca teks. Di sini teksnya masukkan jari-jari lingkaran. Cin perintah user untuk memasukkan angka. Di sini cout perintah untuk membaca teks luas lingkaran, diikuti dengan variabel hitung luas jari-jari. Selanjutnya kita coba manual. Luas lingkaran .cpp. Yes. Masukkan jari-jari, misal di sini jari-jarinya 8, enter. Maka luas lingkaran adalah 200,96. Selanjutnya prima. Selanjutnya saya akan menjelaskan prima. Masih menggunakan integer yang sama, yaitu include username dan using namespace std. Berikut merupakan cara fungsi untuk mengecek bilangan prima. Fungsi ini bold check prima. Fungsi ini memeriksa apakah angka n adalah bilangan prima atau bukan. Selanjutnya if n kurang dari sama dengan 1, ini merupakan mengembalikan false karena bilangan 1 atau negatif tidak dianggap prima. Selanjutnya loop for in 1 sama dengan 2, i kali i kurang dari sama dengan n, dan i plus plus. Ini merupakan memeriksa faktor-faktor dari n hingga akar kuadratnya. Seperti itu. Selanjutnya Selanjutnya, masih in main merupakan fungsi utama daripada C++. In angka, integer, yang diikuti dengan variabel angka. Code di sini fungsinya itu perintah untuk memasukkan semua angka, dan cin di sini untuk perintah user untuk memasukkan angka. If cek prima angka ini merupakan memanggil fungsi cek prima untuk memeriksa apakah angka prima. Cout ini perintah untuk membaca teks. Cout adalah bilangan prima jika benar dan jika tidak. Selanjutnya return
Masukkan angka, misal di sini 6. 6 bukan merupakan bilangan prima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tambah. Masih menggunakan integer yang sama. Selanjutnya in A, in B. Ini merupakan fungsi ini menerima dua parameter bertipe integer A dan integer B. Kemudian mengembalikan hasil penjumlahan dari keduanya, A plus B. Ini yang merupakan masih fungsi utama daripada C++, dan in hasil sama dengan tambah 3 tambah 4. Ini merupakan fungsi tambah yang dipanggil dengan argumen 3 dan 4. Penjumlahan tersebut disimpan dalam variabel hasil. Cout adalah perintah untuk membaca teks hasil diikuti dengan variabel dari hasilnya. Kemudian kita return. Kita coba otomatis. Hasil daripada 3 dan tambah 4 adalah 7. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang void. Masih menggunakan header yang sama. Void tampilkan pesan. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai void, dan ketika dipanggil ia akan menampilkan pesan, halo selamat datang gitu. In main merupakan fungsi utama daripada C++. Tampilkan pesan merupakan fungsi tampilkan pesan dipanggil di dalam fungsi main untuk menampilkan pesan ke layar, kemudian di return. Halo selamat datang, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang array, masih menggunakan header yang sama, yaitu include iostream dan using namespace std. In main sebagai fungsi utama daripada C++, dan in array ini merupakan inisialisasi array. Terdapat 5 elemen. Selanjutnya menampilkan elemen array. For in 1 sama dengan 0, 1 kurang dari 5, dan i++. Ini merupakan inisialisasi variabel i sama dengan 0. Loop akan terus berjalan selama kurang dari 5, dan i++ ini nilai i akan bertambah 1 setelah setiap iterasi. Kemudian cout yang merupakan perintah untuk membaca teks elemen ke dan diikuti dengan nilai elemen array pada indeks. Selanjutnya kita run. Berikut merupakan output daripada array. Selanjutnya dictionary. Masih menggunakan header yang sama, yaitu include iostream, dan di sini ditambah dengan header map dengan using namespace std. Elemen yang masih merupakan fungsi utama daripada C++. Berikut merupakan deklarasi daripada map. Map string. Mahasiswa ini membuat map dengan kunci bertipe string dan nilai tipe string. Selanjutnya menambahkan elemen ke dalam map. Ini merupakan elemen ditambahkan dengan menetapkan nilai pada kunci tertentu. Seperti kuncinya adalah nama dan umur jurusan. Selanjutnya mengakses elemen dalam map. Ini mengakses elemen dalam map itu menampilkan nilai yang tersimpan pada kunci tertentu. Selanjutnya mengubah nilai dalam map. Ini nilai pada kunci umur diubah menjadi 21. Kemudian checkout ini untuk membaca teksnya setelah mengubah umur. Selanjutnya menghapus elemen dari map. Menghapus elemen dari map ini untuk menghapus kunci dari jurusan dari map. Selanjutnya menampilkan seluruh elemen map. Loop for digunakan untuk mencetak semua elemen dalam map. Elemen first adalah kunci dan elemen second adalah nilai. Selanjutnya kita coba run. Terdapat nama di sini N, terbaca dari sini. Terus umur 20, jurusan teknik informatika. Setelah mengubah umur 21. Seperti itu. Selanjutnya
akan menjelaskan tentang elemen. Elemen masih menggunakan header yang sama, yaitu include stream dan using namespace std. Elemennya masih merupakan fungsi utama dari C++, dan in array 5, 10, 15 ini merupakan inisialisasi array dengan 3 elemen. Cout ini merupakan perintah untuk membaca teks dan menampilkan elemen pertama dari array. Selanjutnya kita kemudian return. Selanjutnya kita coba run. Terbaca elemen pertama adalah 5. Selanjutnya Q masih menggunakan header yang sama, yaitu include stream dan ditambah dengan include Q, dibutuhkan untuk menggunakan fungsi dan struktur dari data Q. Selanjutnya inmain yang masih merupakan fungsi utama daripada C++. Q in Q ini merupakan membuat Q key dengan tipe elemen in. Q post 10 ini menambahkan elemen 10 ke akhir Q. Selanjutnya Q from. Selanjutnya adalah cout, perintah untuk membaca teks, yaitu di sini teksnya elemen depan. Yang Q from mengakses elemen dengan Q tanpa menghapusnya. Selanjutnya Qpop itu menghapus elemen dengan Q. Setelah Qpop, elemen berikutnya menjadi elemen depan. Selanjutnya cout, yaitu perintah untuk membaca teks setelah pop dan elemen depan. Seperti itu, kemudian kita return dan kita run. Elemen depan 10, setelah pop, setelah elemen depan 20. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struct di C++, masih menggunakan include yang sama, yaitu include stream ditambah dengan include struct, yaitu dibutuhkan untuk menggunakan fungsi dan struktur data struct. Deklarasi struct, ini merupakan struct in, membuat struct S dengan tipe elemen in dengan push 1, push 2, push 2, 3 ini untuk menambahkan elemen ke dalam struct. Elemen terakhir yang dimasukkan menjadi elemen teratas, kemudian mengakses elemen teratas loop. Selanjutnya cout merupakan perintah untuk membaca teks, mengakses elemen teratas dari struct tanpa menghapusnya. Selanjutnya cpop ini menghapus elemen teratas, dan cout ini untuk perintah membaca teks dan return. Selanjutnya kita coba run. Terbaca elemen teratas 3, setelah pop elemen teratas 2. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah void. Void masih menggunakan include yang sama, include stream dan using namespace std. Inmain sebagai fungsi utama. In array, ini adalah array statis dengan kapasitas maksimal 5 elemen, dengan in n sama dengan 0 merupakan jumlah elemen saat ini dalam array. Selanjutnya menambahkan elemen ke dalam array. Array n plus plus 10 itu menambahkan elemen 10. Array n plus plus 20 menambahkan elemen 20, dan 30 menambahkan elemen 30. Selanjutnya menampilkan elemen dalam array. Cout merupakan perintah untuk membaca teks. Di sini teksnya adalah elemen dalam array, dan for in ini loop for digunakan untuk mencetak semua array dari indeks 0 hingga n-1. Cout kemudian di return. Kemudian kita coba run. Elemen dalam array adalah 10, 20, dan 30. Seperti itu. Selanjutnya akan menjelaskan tentang enkapsulasi, masih menggunakan header yang sama, include stream dan using namespace std. Di sini adalah
kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa string nama. String nama ini mendeklarasi variabel nama yang bersifat private. Selanjutnya public, fungsi untuk mengatur nilai nama. Dan di sini adalah void set nama. Void set nama mengassign nilai n ke dalam variabel nama. Selanjutnya fungsi untuk mendapatkan nilai nama. String get nama. Return nama itu mengembalikan nilai nama. Selanjutnya in main ini merupakan fungsi daripada C++. Mahasiswa MHS ini membuat objek MHS dari kelas mahasiswa. MHS set nama ini merupakan memanggil fungsi set nama untuk memberikan nilai daripada nama. Cout ini perintah untuk menampilkan teks yaitu nama. MHS get nama itu menampilkan nilai nama penggunaan fungsi get nama. Selanjutnya di gitaran. Nama Tia Sulistiawati. Selanjutnya implementasi dictionary menggunakan include stream dan include map, yaitu menyimpan pasangan kunci dan nilai. Masih menggunakan using namespace std. In main fungsi daripada C++ berikut merupakan deklarasi daripada map string dan mahasiswa. Selanjutnya menambahkan elemen ke dalam map mahasiswa umur saya, itu mengembalikan pasangan kunci nama dengan nilai Tias. Mahasiswa umur 20 itu mengembalikan pasangan kunci umur dan nilai 20. Berikut pun dengan mahasiswa jurusan dan teknik informatika. Mengakus elemen dalam map ini menampilkan nilai yang berhubungan dengan kunci nama dan cout umur. Perintah untuk menampilkan teks umur itu menampilkan nilai yang berhubungan dengan kunci umur. Berikut dengan jurusan dan selanjutnya mengubah nilai dalam map mahasiswa umur. Mahasiswa umur ini mengubah nilai yang berhubungan dengan kunci umur menjadi 20. Selanjutnya adalah menghapus elemen daripada map. Menghapus pasangan kunci nilai yang memiliki kunci jurusan. Selanjutnya cout untuk menampilkan teks. Selanjutnya menampilkan seluruh elemen daripada map. Selanjutnya return 0. Selanjutnya gitaran. Berikut merupakan output daripada implementasi dictionary. Selanjutnya kelas kendaraan. Masih menggunakan include yang sama, include stream dan using namespace std. Kelas kendaraan. String merek, atribut untuk menyimpan merek kendaraan. In kecepatan, atribut untuk menyimpan kecepatan kendaraan. Void info dan cout merupakan perintah untuk membaca teks. Teks di sini adalah merek, diikuti dengan variabel merek, kecepatan, dan diikuti dengan variabel kecepatan. Kelas mobil, public kendaraan ini merupakan kelas mobil yang mewarisi inheritance dari kelas kendaraan. Public, metode pengemudi khusus untuk objek mobil. Cout adalah menampilkan teks. In main, fungsi utama dari C++. Selanjutnya mobil ini menetapkan nilai atribut merek dan kecepatan untuk objek N. Merek Toyota menetapkan merek kendaraan N menjadi Toyota. Selanjutnya kecepatan menetapkan merek kecepatan kendaraan menjadi 100. Selanjutnya M-info menampilkan merek dan kecepatan kendaraan. M mengemudi ini untuk menampilkan bahwa mobil sedang mengemudi. Selanjutnya kita return dan gitaran. Berikut merupakan outputnya merek Toyota, kecepatan 100, mobil pengemudi. Selanjutnya kelas objek.
masih menggunakan include yang sama, IOStream dan using namespace SVD. Kelas mahasiswa yang mendefinisikan atribut dan metode terkait. String nama di sini atribut untuk menyimpan nama mahasiswa. In umur itu atribut untuk menyimpan umur mahasiswa. Void perkenalan, cout merupakan perintah untuk menampilkan teks hello nama saya diikuti dengan variabel nama, umur saya diikuti dengan variabel umur, dan tahun. Selanjutnya in main merupakan fungsi utama daripada C++. Mahasiswa MHS1 membuat objek MHS1 dari kelas mahasiswa. MHS1 nama Tias menetapkan nama mahasiswa MHS1 menjadi Tias. MHS1 umur menetapkan umur mahasiswa menjadi umur. Dan MHS1 perkenalan memanggil metode perkenalan untuk memperkenalkan daripada mahasiswa. Kemudian kita return, kemudian kita run. Berikut merupakan output, halo nama saya Tias, umur saya. Seperti itu. Selanjutnya pewarisan. Masih menggunakan include yang sama, yaitu include IOStream dan using namespace std. Kelas orang, metode untuk menyapa. Void menyapa, cout merupakan perintah untuk menampilkan teks. Kemudian kelas mahasiswa yang mewarisi dari kelas orang, kelas mahasiswa atau publik orang, dan ini adalah metode untuk belajar. Cout merupakan perintah untuk menampilkan teks. Selanjutnya in main ini merupakan fungsi utama daripada C++. Mahasiswa membuat objek dari kelas mahasiswa. MHS menyapa itu memanggil metode menyapa dari kelas orang karena mahasiswa mewarisi daripada orang, dan MHS belajar itu memanggil metode belajar dari kelas mahasiswa. Selanjutnya return 0, kemudian kita run. Itu merupakan outputnya. Halo, saya Tia, saya belajar program tentang pewarisan. Selanjutnya polymorphisme masih menggunakan header yang sama, include IOStream dan using namespace std. Kelas hewan yaitu metode bersuara yang dapat di-override oleh kelas turunannya. Virtual void bersuara, dan cout merupakan perintah untuk menampilkan teks. Di sini teksnya adalah hewan bersuara. Kelas anjing adalah sama dengan public hewan. Ini override metode bersuara dari kelas hewan. Void bersuara dan override. Selanjutnya cout menampilkan teks, yaitu guguk di sini. In main merupakan fungsi utama daripada C++. Selanjutnya hewan sama dengan new anjing. Ini merupakan mengalokasikan objek anjing melalui pointer hewan. Hewan bersuara, ini outputnya adalah guguk karena objek yang digunakan adalah anjing. Delete hewan ini merupakan membebaskan memori yang dialokasikan untuk objek anjing. Kemudian di return. Kemudian kita run. Outputnya adalah guguk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang debugging, masih menggunakan header yang sama, yaitu include IOStream dan using namespace std. In main merupakan fungsi utama daripada C++. In A sama dengan 10, B sama dengan 0. Ini merupakan mendeklarasi variabel A dengan nilai 10 dan B dengan nilai 0. Cout ini perintah untuk menampilkan teks. Di sini teksnya adalah nilai A diikuti dengan variabel A. Berikut juga dengan checkout, perintah untuk menampilkan nilai B diikuti dengan variabel daripada nilai B. If B sama dengan 0, ini jika B sama dengan 0 menampilkan pesan error. Selanjutnya cout hasil, ini menampilkan daripada hasilnya. Selanjutnya kita coba run. Berikut merupakan outputnya, nilai A sama dengan 10, nilai B sama dengan 0, error yaitu pembagian dengan 0. Selanjutnya inception handling pada input. Berikut merupakan
masih menggunakan include yang sama, yaitu include iostream ditambahkan dengan include stdexcept, yaitu untuk runtime error, dan include limit. Include limit, yaitu inmain merupakan fungsi utama daripada C++. Try in, angka ini merupakan integer. Angka yaitu cout merupakan perintah untuk menampilkan teks, yaitu masukkan angka. Cin adalah perintah user untuk memasukkan angka. Selanjutnya adalah memeriksa apakah input berhasil. Cin file runtime error, yaitu error input harus berupa dengan angka, menampilkan hasil jika input valid. Cout ini perintah untuk menampilkan teks, yaitu angka yang dimasukkan adalah diikuti dengan variabel angka. Selanjutnya catch runtime and error, itu merupakan menangkap dan menangani exception, membersihkan error state dan scene. Selanjutnya cout ini merupakan program perintah untuk menampilkan teks. Selanjutnya return, kemudian ada input cpp, kemudian TS, masukkan angka. Di sini bisa 6, enter. Angka yang dimasukkan adalah 6. Program selesai. Selanjutnya handling. Masih menggunakan header yang sama, include iostream dan using namespace std. Inmain merupakan fungsi utama daripada C++. Try in A sama dengan 10, B sama dengan 0. Ini mendeklarasi variabel A dan dengan nilai 10 dan B dengan nilai 0. If B sama dengan 0. Ini jika B sama dengan 0 melemparkan pengecualian dengan pesan kesalahan. Berikut error pembagian dengan 0. Ini merupakan pesan kesalahan dilempar menggunakan. Selanjutnya cout ini merupakan perintah menampilkan teks. Di sini diikuti dengan variabel A dan B. Selanjutnya catch ini menangkap pengecualian yang dilempar daripada thrown. Kemudian cout ini menampilkan pesan kesalahan yang ditangkap. Kemudian return all, dan selanjutnya kita coba running. Selanjutnya kita coba running. Ini namanya handling. TCPP, kemudian TS, error bagian dengan 0. Itu merupakan outputnya. Selanjutnya menangkap jenis exception, masih menggunakan header yang sama, include iostream dan using namespace std. Selanjutnya inmain, fungsi utama daripada C++. In A, B, ini mendeklarasi variabel A dan B. Cout perintah untuk menampilkan teks. Cin itu perintah user untuk memasukkan nilai A. Kemudian cout itu untuk menampilkan teks. Cin B, user untuk memasukkan daripada nilai B. If B sama dengan 0, ini jika B sama dengan 0, lemparan runtime error dengan pesan pembagian 0. Ini error angka tidak negatif. Selanjutnya if A lebih kecil daripada 0, B lebih kecil daripada 0. Ini jika salah satu angka negatif, lemparan invalid argumen dengan pesan angka negatif.
Selanjutnya adalah cout, merupakan perintah untuk menampilkan teks. Selanjutnya catch cause runtime error, ini menangkap pengecualian runtime error untuk pembagian dengan 0. Selanjutnya catch cause invalid argument, ini menangkap pengecualian invalid argument untuk angka negatif. Selanjutnya catch ini menangkap pengecualian yang tidak terduga atau jenis error lainnya. Dan cout merupakan perintah untuk menampilkan teks. Selanjutnya return 0. Selanjutnya kita coba running. Masukkan angka pertama misal 4. Ntar masukkan angka kedua misal 2. Maka hasilnya adalah 2. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh membaca daftar nilai di CPP. Masih menggunakan include yang sama, include IOStream, dan ditambah dengan include fstream. Ini merupakan untuk membaca atau menulis file, masih dengan menggunakan using namespace std. Inman yang masih merupakan fungsi utama daripada C++. ifstream file in nilai txt, ini membuka file bernama nilai txt untuk dibaca. Nilai txt saya sudah buat filenya di sini. Ini merupakan nilai txt, jadi nanti ini yang akan dibaca. Selanjutnya in nilai, ini merupakan deklarasi variabel untuk menyimpan nilai yang dibaca dari file. Kemudian while file in nilai, ini merupakan perulangan untuk membaca setiap nilai dari file hingga mencapai akhir dari file. Cout merupakan perintah untuk menampilkan teks. Di sini adalah teksnya nilai diikuti dengan variabel nilai. Kemudian file in close, ini merupakan penutup file setelah selesai membaca. Kemudian return 0. Dan di running, kita coba running. Nah, terbaca nilai 85, 90, 79, ini dari nilai txt yang sudah saya buat filenya di sini. Maka akan terbaca di program seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membaca data. Masih menggunakan header yang sama, include IOStream using namespace std. Di sini inman masih merupakan fungsi utama daripada C++. ifstream file in data txt, ini merupakan membaca file bernama data txt untuk dibaca. Selanjutnya string data, ini merupakan variabel untuk menyimpan setiap baris data yang dibaca daripada file. If file in is open, ini merupakan pengecekan apakah file berhasil dibuka. While getLine file in data, ini merupakan perulangan untuk membaca setiap baris dari file hingga mencapai akhir file. Cout di sini untuk menampilkan setiap baris data yang telah dibaca dari layar. File in close, ini merupakan penutup file setelah membaca. Kemudian return 0. Kemudian kita return. Nah, terbaca Tia Sulistiawati, di mana data txt. Sebelumnya saya sudah membuat data, di sini namanya data txt, dan di dalam data tersebut terdapat teks Tia Sulistiawati, maka akan dibaca di program Tia Sulistiawati seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuka file, masih menggunakan header yang sama, include IOStream, dan ditambahkan dengan include fstream, ini untuk operasi file seperti membaca atau menulis using namespace, dan inman yang masih merupakan fungsi utama daripada C++. Stream file out data txt, ini merupakan membuka file bernama data txt untuk ditulis. Jika file belum ada, akan dibuat. Nah, seperti itu. Karena saya sudah punya file di data txt, maka nanti akan terbaca. If file out is open, ini merupakan pengecekan apakah nilai berhasil dibuka untuk penulisan. File out hello world, ini merupakan menulis string hello world ke dalam file. Kemudian file out close, ini untuk menutup file setelah selesai menulis untuk menghemat sumber daya.
Kemudian cout ini merupakan perintah untuk menampilkan teks. Di sini teksnya adalah data telah berhasil ditulis ke data. Kemudian else ini menampilkan, kemudian else dan share ini menampilkan pesan error jika file tidak dapat dibuka. Kemudian return. Kita coba run. Data telah berhasil ditulis di data txt. Seperti itu untuk outputnya. Selanjutnya menulis data di C++. Masih menggunakan header yang sama, include fstream untuk operasi file seperti membaca dan menulis. Username std. In-main merupakan fungsi utama daripada C++. Offstream file out data txt ini untuk membuka file bernama data txt untuk menulis data. Selanjutnya file out TiaSuristadi ini menulis string TiaSuristadi ke dalam file. File out close ini menutup file setelah selesai menulis data. Kemudian return, kemudian kita coba run. Maka data akan tertulis TiaSuristadi secara otomatis. Terus menyimpan daftar nilai. Masih menggunakan include yang sama, yaitu include fstream yang merupakan operasi file seperti membaca atau menulis dengan using name std. In-main merupakan fungsi dari C++. Offstream file out nilai txt itu untuk membuka file bernama nilai txt untuk menulis data. Kemudian file out ini menulis data nilai ke dalam file. Setiap nilai dipisah oleh baris baru. Oleh ini. Kemudian menutup file setelah selesai menulis data. Kemudian kita return. Sebelumnya saya sudah punya file. Di sini ada nilai txt. 859078 sama dengan nilai ini. Maka coba kita ganti 79-nya menjadi 80. Maka akan terbaca. Run, kita coba run. Dan nilai akan, kita save dulu. Kemudian kita run. Maka nilai akan berubah secara otomatis seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang library di C++. Masih menggunakan header yang sama, yaitu include iostream ditambahkan dengan include cmath ini untuk operasi matematika seperti sqrt. Kemudian dilanjut using namespace std. In-main merupakan fungsi utama daripada C++. Double X sqrt 25 adalah menghitung akar dari 25 menggunakan fungsi seperti dari library match. Kemudian cout adalah perintah untuk menampilkan pesan. Di sini ada pesannya akar kuadrat dari 25 diikuti dengan variabel x, kemudian di return 0. Kemudian kita coba run. Berikut merupakan outputnya. Akar kuadrat dari 25 adalah 5. Selanjutnya library eksternal, masih menggunakan header yang sama, include iostream dan include cmath itu menyertakan header untuk fungsi utama matematika seperti sqrt. Using namespace std ini fungsinya agar tidak menambahkan std dari setiap codingan. In-main merupakan fungsi utama daripada C++. Double X sqrt 144 ini mendeklarasikan variabel x dan menghitung akar kuadrat daripada 144. Cout adalah perintah untuk menampilkan teks. Di sini teksnya adalah akar kuadrat dari 144 diikuti dengan variabel x. Kemudian di return 0 yang menyatakan bahwa program telah selesai tanpa error. Kemudian kita return, kemudian kita run. Berikut merupakan outputnya. Akar kuadrat dari 144 adalah 12. Selanjutnya membaca data. Berikut merupakan codingan dari membaca data. Masih menggunakan header yang sama, include iostream ditambahkan dengan include cmath. Yang ini tugasnya
untuk fungsi matematika seperti sin dan m underscore p e. Using namespace std, di sini inmain sebagai fungsi utama daripada C++, double dan m pi 4 ini menghitung nilai sin 45 derajat dengan konversi derajat ke radian. Kemudian cout adalah perintah untuk menampilkan teks. Di sini teksnya adalah sin 45 derajat diikuti dengan variabel sin radian. Kemudian direturn 0, kemudian kita coba run. Dan berikut adalah outputnya. Sin 45 derajat adalah 0,707107. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi BST. Masih menggunakan header yang sama, include yourstream dan using namespace std. Berikut merupakan class mode, itu mendefinisikan class mode untuk mempresentasikan simpul dalam struktur data binary tree. Kemudian in value ini untuk menyimpan nilai pada node left ini pointer ke anak kiri, node right pointer untuk ke anak kanan. Node int v value v left null right null ini untuk konstruktor untuk menginisialisasi nilai node untuk mengatur pointer ke anak ke null, yaitu inmain merupakan fungsi utama daripada C++. Node root new node ini merupakan membuat node root simpul akar dengan nilai 10. Root left new node ini merupakan membuat anak kiri dari node ke nilai 5. Root right new node 15 ini membuat anak kanan dari root dengan nilai 15. Dan selanjutnya cout itu untuk menampilkan teks. Di sini teksnya adalah root value diikuti dengan variabel root value, kemudian di return, kemudian kita run. Berikut merupakan outputnya, yaitu root value adalah 10. Selanjutnya implementasi hash table, masih menggunakan header yang sama, include yourstream ditambahkan dengan include unordered map. Ini untuk menggunakan struktur data unordered map using namespace std inmain yang merupakan fungsi utama daripada C++. Unordered map string hash table ini merupakan membuat sebuah hash table menggunakan unordered map. Kemudian hash table k value 1 ini memasukkan pasangan k1 dengan value 1. Kemudian hash table k2 value 2 itu untuk memasukkan pasangan k2 dengan value 2. Kemudian cout ini merupakan perintah untuk membaca teks. Di sini teksnya k1 dilanjut dengan variabel hash table. Kemudian membaca teks lagi k1. Kemudian di return. Kemudian kita coba run. Berikut merupakan outputnya k1 sama dengan value 1. Seperti itu. Kemudian implementasi heap di C++ masih menggunakan include yang sama, include yourstream diikuti dengan include queue, ini untuk menggunakan priority queue using namespace std. Inmain yang masih merupakan fungsi utama daripada C++. Priority queue in max heap ini membuat priority queue max heap untuk menyimpan elemen bertipe int. Kemudian max heap push 1 ini menambahkan elemen 10, max heap push 5 menambahkan elemen 5, max heap push 7 ini menambahkan elemen 7. Kemudian cout ini untuk menampilkan teks. Di sini teksnya adalah map diikuti dengan variabel max heap. Kemudian max heap pop ini menghapus elemen terbesar root dari max heap. Kemudian return, kemudian kita coba run. Max adalah 10, maksimal daripada variabelnya adalah 10. Kemudian selanjutnya adalah representasi grep di C++, masih menggunakan include yang sama, yaitu include yourstream diikuti dengan
include vector ini untuk menggunakan struktur data vektor. Using namespace std ini fungsinya agar tidak menambahkan std di setiap codingan. In-main yang merupakan fungsi utama daripada C++. Vector in grep 4 ini merupakan grep sebagai vector of integer. Grep ini mempresentasikan sebuah directed grep dengan 4 node gitu. Grep 0, 1, 2 ini menghubungkan node-node dalam grep. Node 0 terhubung ke node 1 dan 2. Grep 1, 3 node 1 terhubung dengan 3. Grep 2, 3 node 2 terhubung dengan 3. Dan grep 3 tanda kurung ini node 3 tidak terhubung ke node lainnya. Kemudian cout ini adalah perintah untuk menampilkan teks. Teks di sini adalah node 0 connect to for in v grep 0 code. V ini merupakan perulangan untuk mencetak semua yang terhubung dengan node 0. Kemudian return 0, kemudian kita coba run. Berikut merupakan outputnya node 0 connect to 1, 2. Seperti itu. Demikian merupakan penjelasan tentang codingan yang telah diajarkan oleh Bapak Sanudin Eskom Mkom guna menyempurnakan nilai dari tugas bahasa pemrograman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.